Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Hilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Hilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari penulis asal kota Bandung, Bang Sidik. Wow, jadi buat teman-teman juga yang suka baca ya bisa mengunjungi karya karsa dari Sidik, yaitu Tanya Demit. Keren-keren banget di sana kisahnya teman-teman ya. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel kami, silahkan bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bodoh kono. Misteri Cafe di atas bukit. Perkenalkan, namaku Nia. Dan aku ingin menceritakan sebuah pengalaman yang menyeramkan di salah satu kafe di atas gunung yang ada di salah satu kota di Jawa Timur. Aku ingat pada waktu itu, aku harus bangun pada pukul 3 pagi karena hari itu adalah hari ulang tahun di tempat kerjaku, sehingga para pegawai lainnya sudah pada datang ke tempat kerja dan mempersiapkan suatu acara yang akan dimulai di pagi ini. Aku terbangun karena WhatsApp grupku sudah penuh dengan obrolan dari orang-orang yang sedang mempersiapkan sesuatu di sana. Setelah aku bersiap-siap, aku pun mulai menyalakan sepeda motorku, menyusuri jalanan yang sepi di pagi itu, dan akhirnya sampai ke tempat kerja tepat jam 4 pagi. Setelah bertemu dengan teman-teman kerjaku, akhirnya aku mulai mempersiapkan semuanya, mendekorasi ruangan dan menyiapkan makanan dan minuman. Tepat ketika jam 7 tiba, semuanya sudah siap dan kita semua sudah menyambut pemilik perusahaan dan memulai acara ulang tahun di tempat itu hingga sore menjelang. Pada awalnya, aku akan langsung pulang setelah acara itu selesai. Mempersiapkan semuanya dari jam 3 pagi itu membuatku sangat kelelahan. Namun tiba-tiba, ada telepon dari temanku yang kebetulan pulang ke rumah orang tuanya di hari itu. Dia berkata bahwa dia hanya punya waktu sehari sebelum akhirnya harus kembali ke perantauan dan dia ingin bertemu denganku sebelum dia pergi lagi. Aku merasa tidak enak atas apa yang dikatakan. Meskipun tubuh ini terasa lelah, aku mengiyakan ajakannya dan berkata bahwa aku akan pulang terlebih dahulu untuk mengganti baju sebelum aku kembali bertemu dengannya. Di sana aku langsung berpamitan kepada rekan kerjaku dan aku pun langsung pulang untuk kembali bersiap-siap bertemu dengan temanku itu. Rupanya tepat 1 jam setelah aku sampai di rumah, temanku yang bernama Anggun kini sudah berada di depan rumah. Aku bertemu dengannya dan mengobrol banyak hal di halaman depan. Lalu tak lama kemudian, dia memperlihatkan salah satu foto sebuah kafe di handphonenya. Lalu dia berkata bahwa dia ingin sekali datang ke tempat tersebut karena dia baru tahu bahwa ada tempat yang populer di kotaku. Anggun yang sudah lama meninggalkan kota ini tidak mengetahui bahwa tempat itu menjadi tempat yang diminati oleh banyak orang, sehingga dia mengajakku ke sana untuk sekedar mengobrol dan menikmati tempat tersebut sebelum dia kembali ke tempat asalnya. Aku pun mengangguk karena aku sendiri belum pernah mampir ke tempat tersebut akibat pekerjaanku yang menumpuk, belum lagi aku yang tidak mempunyai teman untuk diajak ke sana, sehingga aku langsung mengiyakan ajakannya ketika Anggun mengajakku pada saat itu. Tempat itu adalah sebuah tempat nongkrong yang ada di dataran tinggi, jaraknya sekitar 45 menit dari rumah. Tempat itu terkenal karena pemandangan yang indah, terutama sunsetnya, sehingga Anggun mengajakku karena penasaran dengan pemandangan indahnya. Pada akhirnya, aku dan Anggun mulai berangkat ke tempat itu dengan motor yang terparkir di depan rumah. Selama di perjalanan,
Anggun beberapa kali meminta berhenti dan mendokumentasikan tempat-tempat yang indah sepanjang jalan. Dari jalanan utama, motorku mulai berbelok ke arah jalanan kecil yang menanjak. Di sana terlihat ada pos jaga yang nampak kosong dengan portal yang terbuka. "Bener jalan sini kan ya?" tanya Anggun. "Kok sepi ya? Gak ada yang jaga." Aku sempat menghentikan motorku di pos jaga tersebut. Bahkan aku mencoba turun untuk mencari petugasnya. Namun setelah berkeliling, tidak ada satupun penjaga di sana. Yang ada hanyalah pintu pos jaga yang terbuka dengan televisi yang menyala di dalam sana. "Sepertinya emang lagi pada keluar deh. Gak apa-apa ya, masuk aja. Toh nanti kalau ada kita paling disuruh bayar 2.000 buat retribusi. Kalau mereka nggak ada kan gratis," jawabku yang kembali menaiki motorku yang terparkir di sana. Anggun mengangguk. Wajahnya nampak ceria meskipun di ujung sana adalah jalanan yang menanjak. Dia langsung menyuruhku untuk kembali memacu motorku ke atas. Aku pun mengangguk pelan sambil melihat pemandangan yang mulai berubah secara perlahan. Udara sejuk mulai terasa saat motor yang aku kendarai mulai masuk di jalanan yang menanjak. Perkotaan yang penuh dengan rumah-rumah warga kini mulai berganti dengan kebun teh dan hutan-hutan kecil yang ada di sisi kiri dan kanan. Anggun berkata, selama dia tinggal di luar kota, dia tidak pernah melihat pemandangan ini sehingga dia merasa senang selama di perjalanan menuju tempat tersebut. Apalagi secara tiba-tiba kabut tipis muncul di atas sana, membuat Anggun terpesona dan memintaku untuk berhenti sejenak mengambil foto kabut tersebut di sepanjang jalan. Semakin lama aku mengendarai motor, kabut tipis itu mulai turun secara perlahan dan tak lama kabut itu mulai menutupi jalanan yang akan aku lewati. Aku semakin waspada, hawa dingin mulai terasa dan aku seperti melihat sesuatu yang ada di antara kabut tersebut. Ya, aku melihat seperti ada beberapa orang yang berjalan di antara pepohonan hutan. Dan ketika aku melirik ke arahnya, orang-orang itu seketika menghilang. Selain itu, dadaku mendadak terasa sesak, seperti ada sebuah firasat buruk yang akan terjadi di sana. Namun, ketika aku melihat Anggun yang masih bersemangat di belakangku, aku hanya bisa menghela nafas panjang dan mencoba berpikir positif selama perjalanan. Setelah hampir 10 menit kami berjalan, akhirnya aku bisa melihat ujung dari jalan ini dan kabut yang menutupi jalan akhirnya menghilang secara perlahan. Tak terasa, kami sudah sampai di puncak dan langit pun kembali terlihat bersamaan dengan lampu 5 watt yang menyala di gerbang pintu tiket yang ada di ujung jalan ini. "Bentar lagi sampai," kataku sambil melirik ke arah Anggun yang duduk di belakang. Anggun mengangguk pelan, wajahnya semakin semangat ketika melihat gerbang tiket di depan sana. Aku pun memelankan laju motorku dan memarkirkannya di dekat gerbang tiket tersebut. Namun, seperti ada yang aneh di sana. Gerbang tiket itu tidak ada penjaganya di sana, hanya ada pintu gerbang yang terbuka sedikit dan pintu yang tertutup rapat. "Kenapa nggak ada penjaganya?" tanya Anggun padaku. Aku menggelengkan kepala, lalu aku menyuruh Anggun untuk menunggu dulu. Aku mulai berjalan mengelilingi gerbang tiket itu, namun tak ada satupun orang di sana. "Gimana nih?" tanyaku kembali kepada Anggun. Anggun sempat berpikir sebentar, lalu tak lama dia melirik ke area parkiran motor yang rupanya di sana hanya 2 motor saja yang terparkir. Mungkin karena ini bukan hari Minggu, jadi sepi deh. Kita coba masuk aja yuk. Kalau misalkan nanti ada orang di dalam sana, kita coba tanya," jawab Anggun sambil masuk ke dalam. Aku pun mengangguk pelan, seperti ada keraguan. Ketika Anggun masuk ke dalam sana, bahkan tubuhku seperti berontak dan tidak ingin masuk ke dalam sana. Namun ketika Anggun melihatku terdiam di gerbang tiket, dia kembali dan menarik tanganku pada saat itu sehingga aku mengikutinya untuk masuk ke dalam. Suasana di tempat itu memang berbeda. Lokasinya yang merupakan sebuah tebing yang menghadap ke arah barat membuat matahari terbenam terasa indah. Ketika kita sampai di sana, rupanya matahari yang turun kini tertutup oleh kabut tipis di bawah sana, sehingga aku dan Anggun tidak bisa menikmati indahnya matahari terbenam pada sore itu. Sepi banget deh.
Apa benar ada orang di sini? Tanyaku sambil melihat ke sekeliling. Anggun yang berada di dekatku mengangguk. Namun dia sedikit tidak peduli, karena mungkin dengan sepinya tempat ini, dia menjadi lebih leluasa untuk mendokumentasikan tempat tersebut tanpa diganggu orang lain. Nggak mungkin kalau nggak ada orang. Buktinya di parkiran ada 2 motor lain yang terparkir di sana, jawab Anggun sambil melihat-lihat hasil foto yang ada di handphonenya. Kita ke kafe yang ada di tempat ini yuk. Kayaknya letaknya ada di ujung sana deh. Anggun dengan wajah yang masih bersemangat mengajakku untuk ke kafe yang terkenal di tempat ini, sebuah kafe yang hits dan sempat viral sehingga Anggun penasaran dengan tempatnya. Aku mengangguk. Namun tak mengapa, semakin lama aku berjalan, jalan setapak yang aku lewati ini terasa aneh. Entah karena waktunya yang sudah mulai gelap atau memang suasana tempat itu sedikit berbeda dari biasanya. Sepanjang perjalanan, aku melihat warung-warung berjejer di sana, namun tidak ada yang buka dan semuanya tertutup rapat. Aku mencoba berpikir positif bahwa ini bukanlah hari Sabtu dan Minggu, sehingga wajar saja warung-warung ini tutup karena tidak ada pengunjung. Namun hal yang aneh selanjutnya adalah beberapa lampu penerangan di sepanjang jalan setapak itu mati, sehingga menimbulkan kesan yang berbeda ketika aku harus melewati beberapa jalanan yang gelap sepanjang jalan. Aku semakin ragu bahwa kafe yang ada di atas sana akan tutup seperti warung-warung yang aku temui sepanjang jalan. Bahkan aku sempat berkata kepada Anggun untuk kembali dan pulang saja, mengingat sepanjang jalan di tempat ini aku tidak menemukan satu manusia pun di sana. Gun, balik aja yuk. Kayaknya kafe di atas tutup deh, karena warung-warung di sini juga tutup, kataku dengan nada sedikit pelan. Anggun dengan percaya dirinya menolak ajakanku. Sambil tersenyum, dia kemudian berkata, "Nia, mendingan kita kesana dulu aja yuk. Kalau misalkan emang tutup, baru deh kita balik," jawabnya sambil menepuk pundakku. Baru saja dia berkata seperti itu, tiba-tiba saja Anggun langsung menunjuk ke ujung jalan, di mana di sana ada 2 orang yang sedang duduk di semua meja yang menghadap ke arah matahari terbenam. "Tuh kan ada orang, berarti kafenya buka," katanya sambil mengajakku untuk mempercepat langkah. Aku pun langsung menoleh ke arah yang dituju oleh Anggun, dan benar saja terlihat ada 2 orang yang duduk di sana. Mereka seperti pasang kekasih, karena salah satu dari mereka nampak bersandar ke arah bahunya sambil menatap matahari yang mulai menghilang dari balik gunung yang ada di ujung sana. Rasa khawatir yang aku rasakan sepanjang jalan kini terasa lega, karena pada akhirnya aku bisa melihat orang lain di tempat ini dan aku tidak merasa ketakutan. Aku dan Anggun akhirnya boleh mendekat ke arah kafe tersebut. Beberapa kali Anggun mendokumentasikan kondisi kafe itu dan pemandangan yang ada di sekitarnya. Matahari yang secara perlahan turun kini mulai menghilang dan secara perlahan mulai tergantikan oleh pemandangan dari lampu kota yang terang di bawah sana. Suasana memang berubah, namun keindahannya tetap sama. Belum lagi lampu-lampu yang ada di sekitar kafe itu tiba-tiba menyala, dan hal itu membuatnya semakin terasa berbeda. "Nia, kita foto-foto dulu yuk. Spotnya bagus tahu di sini," kata Anggun yang kembali menarik tanganku. Aku pun mengangguk dan mulai mengikutinya untuk selfie di beberapa tempat di sekitaran kafe tersebut. Namun tepat ketika kita selesai dan ingin masuk ke dalam kafe, tiba-tiba saja, "Loh, 2 orang tadi kemana ya?" tanyaku. Anggun yang mendengar perkataanku pun langsung melirik ke arah meja yang ada di ujung. 2 orang yang duduk di sana tadi tiba-tiba menghilang begitu saja, dan hal itu membuat kami berdua langsung saling pandang satu sama lain. "Apa mereka pulang kali ya?" tanya Anggun. Aku menggelengkan kepala, karena kalau misalkan mereka pulang seharusnya mereka harus melewati kami berdua, sedangkan pada saat itu aku tidak melihat mereka berdua berjalan di depanku. Anggun nampak mulai panik sekarang. Semua keceriaan yang dia perlihatkan mendadak berubah, apalagi kini tempat itu sudah mulai gelap dan waktu sudah berubah menjadi malam. Aku mencoba untuk menenangkannya dan berkata bahwa mungkin saja mereka pergi melintasi jalan yang berbeda.
Kita coba tanya ke pemilik kafe itu dulu yuk. Kan itu buka. Siapa tahu mereka jalan ke arah yang berbeda, karena nggak mungkin dong mereka ngilang begitu aja. Anggun yang pada awalnya ketakutan kini mengangguk dan menuruti apa yang aku katakan. Tak lama kemudian, kami akhirnya berjalan kembali ke arah kafe. Suasana malam yang gelap di tempat itu membuatnya terasa sunyi. Apalagi tidak ada orang lain selain kita berdua yang ada di sana. Ketika sampai di depan kafe tersebut, aku mengintip sedikit ke dalam kafe. Di dalam sana rupanya kosong dan tidak ada orang. Kosong? Kataku. Anggun langsung melirik ke dalam, dan benar saja di sana tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanyalah meja-meja kosong dan kasir yang tidak berpenghuni. Namun aneh, lampu-lampu di sekitar kafe menyala dengan terang, sehingga aku pun merasa ragu dan masuk ke dalam. Anggun mengikutiku ke dalam sana. Suasana benar-benar hening, sehingga aku semakin waspada. Tiba-tiba saja, tepat ketika aku sampai di meja kasir, Anggun langsung menjerit di belakang sana. Aku yang panik seketika langsung membalikan wajah. Di sana aku melihat Anggun langsung berjongkok sambil menundukkan kepalanya. Namun di belakangnya ada seseorang yang kebingungan ketika melihat Anggun seperti itu. Aku sedikit tersenyum dan tertawa pelan, karena ternyata orang itu adalah penjaga kafe yang menyapa Anggun dari belakang. Namun karena dia ketakutan dan membuatku langsung mendekat ke arah Anggun yang masih berjongkok di sana. Gun, itu penjaga kafe. Kenapa kamu ketakutan gitu sih? Anggun yang menunduk langsung memalingkan wajahnya, dan dia melihat penjaga kafe itu yang berdiri di dekatnya. Dengan sedikit malu, Anggun pun langsung berdiri lagi. Dia langsung meninggalkanku dan langsung duduk di luar. Aku tersenyum sekaligus lega. Lega karena rupanya masih ada orang lain di kafe ini, meskipun Anggun sepertinya kaget atas kedatangannya. Maaf ya kalau aku bikin kaget teman kakak, kata penjaga kafe itu yang berjalan ke belakang kasir. Aku hanya menggelengkan kepala dan berkata tidak apa-apa atas apa yang terjadi. Aku juga berkata bahwa mungkin karena tempat ini sepi sehingga Anggun ketakutan akan kemunculannya yang tiba-tiba. Karena merasa bersalah, penjaga kafe itu menawarkan minuman kepada Anggun. Bahkan dia berkata bahwa Anggun tidak perlu bayar untuk minuman itu. Aku mengangguk dan mulai memesan beberapa makanan serta cemilan. Di saat aku membayar pesanan itu, aku sempat bertanya kepadanya, Mas, sepi banget ya tempat ini sekarang? Bukannya tempat ini viral dan pasti rame ya? Atau memang kalau bukan hari Sabtu dan Minggu memang sepi seperti ini? Kataku dengan nada yang penasaran. Penjaga kafe itu hanya menjawab dengan santai, oh iya kak, kalau nggak hari Minggu dan Sabtu biasanya sepi. Tapi biasanya sih suka ada yang nongkrong-nongkrong juga. Tapi nggak tahu kalau sekarang jadi sepi gini. Soalnya baru kakak berdua aja yang datang di hari ini. Dek, tiba-tiba saja jantungku langsung berdetak dengan kencang. Cuma kita berdua. Terus tadi yang aku lihat di sana siapa ya? Gumamku. Aku sedikit melamun dan melirik ke arah depan kafe. Lalu tak lama aku melirik lagi ke penjaga kafe itu yang menatapku dengan tatapan aneh. Ada apa ya kak? Kok kayak ketakutan kayak gitu ya? Katanya dengan nada yang pelat. Enggak. Itu temanku masih shock deh kayaknya. Tuh buktinya dia masih duduk di luar dan gak mau masuk ke dalam. Jawabku. Penjaga kafe itu seperti merasa bersalah. Lalu tak lama kemudian dia pun kembali berkata, maaf ya, maaf banget kak. Kalau karena saya benar-benar ngagetin, saya juga nggak tahu kalau temennya bakalan shock gitu. Aku hanya tersenyum. Lalu tak lama aku berkata kembali, nggak apa-apa kok mas, emang dia mah gitu orangnya, suka heboh sendiri, kataku sambil berjalan kembali ke arah Anggun yang duduk di luar. Aku pun kembali menghampiri Anggun. Lalu setelah aku duduk di sana, Anggun yang awalnya ceria itu tiba-tiba saja berkata padaku, Nia, kita balik aja yuk. Gak tahu kenapa deh, kayaknya hati gue gak enak gini deh, kata Anggun yang sedikit gelisah. Aku juga merasakan hal yang sama. Apalagi setelah penjaga kafe itu berkata bahwa sedari tadi hanya kita berdua saja yang datang ke tempat ini. Namun di satu sisi aku baru saja memesan makanan, jadi tidak mungkin kita berdua meninggalkan tempat tersebut.
Aku terlanjur pesan makanan. Kita makan dulu aja ya. Setelah itu kita baru pulang. Jawabku. Gak usah khawatir, kan ada penjaga kafe itu. Gak usah takut ya. Anggun hanya mengangguk pelan ketika aku berkata seperti itu, meskipun di dalam hatinya aku yakin bahwa dia masih gelisah dan ingin segera meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Untuk mencairkan suasana, aku akhirnya mengobrol ringan tentang kehidupan kita berdua. Hal itu sengaja aku lakukan agar aku dan Anggun bisa menghilangkan rasa takut yang sempat kami rasakan selama berada di tempat ini. Aku juga sebenarnya tidak ingin terlalu lama berada di tempat ini, tapi karena terlanjur pesan makanan dan minuman, aku mau tak mau harus menunggu terlebih dahulu. Apalagi sang penjaga kafe merasa bersalah ketika dia melihat Anggun ketakutan seperti itu, sehingga dia merasa tidak enak hati dan menawarkan minuman gratis pada kami berdua. Layaknya dua wanita yang saling berbicara satu sama lain, aku dan Anggun mengobrol banyak hal. Kadang kita tertawa, kadang kita bercanda, dan terkadang kita mengenang masa lalu ketika sedang bersekolah di tempat yang sama. Secara perlahan, suasana yang tadinya menyeramkan kini mulai terlupakan seiring berjalannya waktu. Bahkan ketika pesanan kita datang, penjaga kafe menambahkan beberapa cemilan secara gratis agar kita nyaman berada di sana. Hal itu tentu saja membuat kami berdua semakin nyaman untuk mengobrol di tempat itu, meskipun di sana tidak ada orang lain selain kami berdua yang duduk di depan kafe tersebut. Sambil menyantap makanan yang ada di depan meja, aku kembali mengobrol. Bahkan Anggun mulai membuka handphonenya untuk mengajakku selfie di sana. Beberapa foto dia ambil dengan gaya yang berbeda, dan di akhiri foto aku mulai meminum jus yang diberikan oleh penjaga kafe tersebut. Namun ada satu hal yang mengganggu. Tepat ketika aku meminum jus jambu tersebut, sepertinya jus jambu itu tidak disaring dengan baik karena aku masih bisa merasakan biji-biji kecil yang terselip di setiap tegukan. Sambil melirik ke arah penjaga kafe yang masih berdiri di depan kasir, aku mengangkat gelas itu dan melihat bahwa biji-bijinya tidak hancur dengan sempurna. Aku sempat tersenyum tipis, lalu tak lama aku mengangkat sedotanku dan langsung meminumnya dari gelas agar bijinya tidak terminum. Pada awalnya, aku memaklumi hal itu karena aku tidak membayar jus jambu tersebut sebagai permintaan maaf dari penjaga kafe itu. Namun ternyata Anggun yang ikut minum jus tersebut tiba-tiba berhenti dengan kedua matanya yang terbelalak. Astaga, apa ini? Katanya sambil setengah berbisik. Dia kaget sambil memegangi sedotan dengan sesuatu yang tersangkut di ujungnya. Aku menatapnya secara perlahan, dan di ujung sedotan itu terlihat sebuah benda yang aneh. Ya, itu bukan biji jambu, namun sebuah gigi taring yang kecil. Bentuknya terlihat jelas seperti gigi anak kecil yang baru saja copot, sehingga hal itu membuatnya ketakutan. Aku langsung melirik ke arah penjaga kafe itu, dan dia yang melihatku melirik padanya langsung tersenyum dan mengangguk pelan. Rasanya tidak mungkin jika dia menambahkan gigi anak kecil ini, atau mungkin ini adalah biji jambu yang mirip gigi anak kecil yang tidak hancur seperti jus jambu yang aku minum. Udah gak apa-apa, itu biji jambu. Punyaku juga ada biji jambunya. Nih banyak di bawah nih, kataku dengan nada yang pelan. Anggun kembali mengangguk, namun kali ini wajahnya semakin pucat. Dia seperti merasakan ada sesuatu yang aneh di tempat ini. Bahkan dia kini tidak menyentuh makanan yang sudah dimakan setengahnya. Aku sudah tahu bahwa dia ingin segera pulang, dan pada saat itu aku memilih untuk membawa pulang sisa makanan itu dan segera meninggalkan tempat tersebut. Namun secara tiba-tiba handphoneku berbunyi, dan itu adalah telepon dari orang tuaku. Dia nampak marah karena aku yang belum pulang, dan dari nada bicaranya mereka nampak cemas karena keadaanku. Cepat pulang, udah jam berapa ini? Katanya dengan nada sedikit marah. Aku langsung mengiyakan ucapannya, dan tak lama aku langsung melihat jam di handphoneku. Astaga, udah jam 10, kataku dengan nada yang panik. Aku langsung berdiri, membawa piring Anggun yang berisi makanan dan ingin membungkusnya untuk dibawa pulang.
Namun tak lama kemudian, penjaga kafenya kemana? Tanyaku. Ya, penjaga kafe itu tiba-tiba saja menghilang begitu saja. Dan tak lama kemudian sesuatu pun terjadi di tempat itu. Seluruh lampu yang menyala di sekitaran kafe tersebut tiba-tiba padam, berikut dengan beberapa lampu jalan yang menerangi jalanan setapak ke arah gerbang tiket di bawah sana. Suasana di sekitar tempat itu mendadak gelap, dan hal itu tentu saja membuatku dan Anggun langsung panik dengan wajah yang pucat. Anggun, kita pergi. Ayo, cepat kita pergi dari sini, kataku dengan nada yang panik. Aku langsung meninggalkan sisa makanan yang aku bawa di salah satu meja. Karena kondisi kafe itu kini menjadi gelap, aku langsung menyalakan senter handphone dan langsung menghampiri Anggun. Anggun yang duduk di sana pun langsung berdiri. Dia juga menyalakan senter dari handphonenya dan langsung membalikan badan untuk meninggalkan kafe tersebut. Aku dan Anggun turun dengan tergesa. Cahaya dari senter handphone yang hanya mampu menerangi beberapa langkah di depan. Sementara itu, semua yang ada di sekitaran kami berdua terasa gelap dan juga pekat. Anggun berjalan di belakangku. Dia menggenggam tanganku dengan erat. Nafasnya terdengar berat dengan wajahnya yang pucat. Tepat di sebelah kanan, aku bisa melihat lampu-lampu kota yang menyala di bawah sana. Namun, ketika aku melihatnya dalam beberapa detik, secara tiba-tiba lampu-lampu itu padam dan kini tak ada cahaya apapun di sana. Semua pemandangan kini berubah menjadi gelap, dan hal itu membuatku semakin waspada. Aku dan Anggun mulai mempercepat langkah agar segera sampai di gerbang tiket yang berada di bawah sana. Angin bertiup lebih kencang, membawa hawa dingin dari pegunungan yang menggigit kulit. Suara daunan terdengar pelan dari kejauhan, dan suara burung malam sesekali terdengar dari dalam kegelapan. Penjaga kafe yang tadi aku lihat benar-benar menghilang. Dia seperti dua orang yang tadi aku lihat di depan kafe tersebut. Apakah mereka adalah manusia atau mungkin sesuatu yang lain? Anggun semakin ketakutan. Dia merasa bahwa tempat ini semakin aneh. Dengan nada yang pelan, dia menyuruhku untuk mempercepat langkah. Cepet, kita langsung parkiran aja, katanya dengan nada yang lirih. Aku mengangguk sambil mempercepat langkah. Aku langsung menuju ke jalanan yang menurun dan mengarah ke gerbang tiket yang ada di bawah sana. Kami mulai menuruni jalan itu, dan ketika aku menyusurinya, aku seperti sedang diawasi dari dalam kegelapan di sisi kiri dan kanan. Beberapa kali aku menoleh, memastikan bahwa itu hanya perasaanku saja. Namun hal itu malah membuatku semakin tidak nyaman, karena selain langkah kaki dari kita berdua, seperti ada langkah kaki lain yang muncul entah dari mana. Ketika beberapa puluh meter sampai pintu gerbang tiket, tiba-tiba saja Anggun berhenti sejenak. Apa itu? Katanya sambil menyinari pepohonan yang ada di sebelah kiri. Wajahnya mendadak pucat. Tangannya terlihat bergetar ketika memegang senter di handphonenya. Aku langsung menoleh dan bertanya apa yang terjadi. Anggun berkata bahwa dia mendengar ada suara ranting patah di sebelah kanan. Aku ikut mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Senter yang aku pegang langsung diarahkan ke arah kanan, namun ternyata tidak ada apapun di sana. Di sana hanya ada warung-warung yang berjejer dengan pepohonan gelap di belakangnya, dan itu membuat perasaanku semakin tidak enak. Ayo, kita harus terus jalan, bisiku. Anggun mengangguk pelan. Matanya mulai berkaca-kaca. Dia menyesal untuk datang ke tempat ini. Kami pun kembali melangkah. Bahkan kali ini lebih cepat. Aku terus menuruni jalanan setapak itu dengan Anggun yang ada di belakang. Dan suasana di sekitar tempat itu semakin mencekam sekarang. Tepat 5 meter sebelum gerbang tiket, secara tiba-tiba saja lampu yang ada di tempat itu kembali menyala. Begitu pula dengan suasana kota yang ada di bawah sana. Titik-titik cahaya mulai terlihat kembali, dan suasana menjadi normal kembali pada saat itu. Rasa lega mulai terasa olehku, karena aku tidak perlu lagi menyalakan senter di handphoneku sekarang. Meskipun tepat di dekat gerbang tiket, aku melihat dua sosok yang berdiri membelakangi kami. Ya, mereka kini berdiri di parkiran motor yang terlihat dari gerbang tiket, dan mereka hanya berdiri diam tanpa pernah bergerak sedikit pun dari tempat itu. Aku berhenti sejenak,
Lalu aku pun menahan Anggun agar ikut berhenti dan tidak berjalan lagi ke arah parkiran. "Gun, coba lihat itu," kataku sambil menunjuk ke arah dua orang itu. Aku merasa aneh dengan dua orang ini karena postur tubuh mereka terasa tidak wajar. Tubuhnya terlalu kaku, bahkan salah satu dari mereka kepalanya miring ke salah satu sisi seolah-olah mereka tidak sedang berdiri dengan santai di sana. Aku menelan ludah, mencoba berpikir logis atas apa yang terjadi. Mungkin saja itu adalah dua orang yang sempat aku temui di depan kafe tersebut dan mereka baru saja pulang sama seperti kami berdua. Aku dan Anggun berusaha menguatkan diri dan kembali berjalan melewati gerbang tiket. Pada saat itu kedua sosok itu masih membelakangiku dan seperti sedang menatap satu motor yang terparkir di parkiran tersebut. Kami pun akhirnya berjalan melewati mereka tanpa berani menoleh. Nafasku berat dan hal itu membuatku langsung mempercepat langkah dan sedikit meninggalkan Anggun di belakang. "Nia, kenapa kamu lari sih?" tanya Anggun. Aku yang meninggalkannya langsung menggelengkan kepala. Tak membutuhkan waktu lama, aku langsung duduk di kursi motor dan langsung menyalakan sepeda motorku. Aku langsung menyuruh Anggun untuk segera duduk dan pergi meninggalkan tempat itu. Dan ketika Anggun duduk di belakangku, dia di sini kembali bertanya, "Ya, kamu kenapa sih?" Aku langsung menyalakan sepeda motorku, melirik ke arah mereka berdua yang masih berdiri di parkiran dan langsung meninggalkan tempat itu. Anggun yang penasaran terus bertanya tentang apa yang terjadi dan tak lama kemudian aku mulai menjawab pertanyaannya. "Mereka berdua yang tadi kakinya melayang dan aku yakin mereka berdua itu bukan manusia seperti halnya penjaga kafe itu." Pada awalnya, aku merasa bahwa apa yang terjadi di tempat itu kini sudah berakhir ketika aku dan Anggun naik motor dan berniat pulang. Namun ternyata hal itu tidak berlangsung lama karena jalanan yang menurun dengan kondisi gelap dan berkabut mulai menyambut kami berdua. Aku fokus mengendalikan sepeda motorku, sedangkan Anggun memeluk punggungku dengan erat di belakang sana. Dia masih terdiam, bahkan dia hanya bergumam bahwa dia ingin segera pulang dan beristirahat di rumah. Dan tepat 10 menit kita melintasi jalanan tersebut, kami berdua tiba-tiba saja mendengar sesuatu yang aneh. Terdengar banyak sekali suara orang yang berteriak-teriak di dalam hutan yang ada di sisi jalan. Bahkan ada juga beberapa orang yang terdengar berbicara dan berdoa. Pada awalnya, aku mengira jika itu adalah suara angin atau gesekan dedaunan. Namun, tepat ketika aku mendengar sebuah teriakan yang memanggil salah satu nama, di sana aku baru mengetahui bahwa itu adalah suara dari manusia. Anggun yang mendengar hal itu seketika langsung menepuk pundakku. Dia memastikan bahwa apa yang dia dengar bukanlah halusinasi. Aku mengangguk pelan dan aku tidak berani untuk menjawab atas apa yang dia katakan. Jujur, aku sudah terlalu takut dengan keanehan di tempat ini, dan mendengar hal itu saja membuatku merinding sepanjang jalan. Jalanan di depanku semakin menurun dan hal itu mau tidak mau membuatku harus menurunkan kecepatan motorku pada saat itu. Pohon-pohon pinus berjajar di dalam kegelapan, dan hal itu membuat suasana semakin menakutkan dengan suara-suara samar yang masih terdengar dari dalam hutan. Kami benar-benar tidak kuat lagi berada di tempat itu. Aku hanya ingin secepatnya turun dan kembali ke jalanan besar yang banyak kendaraan. Anggun tak henti-hentinya memelukku dengan erat. Tubuhnya gemetar dan dia terlalu takut untuk bicara kepadaku. Aku terus memacu kendaraanku menembus kegelapan, dan ketika aku sampai di bawah sana terlihat ada beberapa orang yang berdiri di tengah jalan dengan lampu yang menyala di pos jaga di sisi kanan jalan. Mereka nampak heran dengan kedatangan kami berdua dari atas sana. Bahkan beberapa dari mereka menghampiriku dan bertanya kenapa kami berdua bisa masuk ke jalanan ini. Aku merasa bingung karena ketika aku masuk tadi, pos jaga ini tidak ada orang, dan kini aku melihat beberapa orang berjaga di bawah sana. Sepeda motorku akhirnya diberhentikan. Ketika sampai di bawah, mereka semua menatapku dengan ekspresi yang bingung dan waspada.
"Dari mana kalian?" tanyanya dengan tegas. Aku melirik ke arah Anggun. Dia yang duduk di belakang hanya menunjuk ke arah jalan yang berada di belakang kami berdua. "Kalian dari atas?" tanya petugas yang lain. Aku mengangguk dan tak lama kemudian dia kembali berkata, "Dari jalan mana kalian masuk? Bukannya jalan ini sudah di portal dan tidak ada yang boleh masuk ke jalanan ini?" Aku semakin heran dengan ucapannya. Ya, aku terlalu takut untuk menjawab pertanyaan dari petugas itu. Namun Anggun yang duduk di belakang menjawabnya dengan perkataan yang terbata-bata. "Iya, tadi kami ke atas sana memakai jalur ini, tapi waktu kami datang pos ini kosong dan gak ada yang jaga. Bahkan portalnya kebuka sehingga kami bisa langsung masuk ke atas." Jawaban dari Anggun membuat salah satu petugas itu langsung menoleh ke arahnya. Mereka nampak saling pandang dengan ekspresi yang kaget dan sulit dijelaskan. Salah satu dari mereka langsung berbisik pelan, dan hal itu terdengar olehku yang masih duduk di atas motor. "Bukannya sepanjang hari ini portalnya tertutup ya?" bisiknya dengan nada yang pelan. "Iya, kan aku sendiri yang jaga seharian di sini," jawab petugas lain yang ada di sebelahnya. Salah satu petugas itu terdiam sejenak. Mereka menatap ke jalanan yang menanjak itu selama beberapa menit sebelum akhirnya menatapku lagi. "Maaf kak, tapi sudah 1 minggu tempat ini tutup. Tempat wisata di atas juga ditutup. Bahkan portal ini tertutup sedari tadi siang. Karena memang tidak boleh ada yang lewat kecuali warga yang tinggal di sekitaran sini." Aku dan Anggun langsung saling pandang dengan wajah yang bingung. Lalu tak lama aku kembali berkata kepada petugas itu, "Kalau boleh tahu, tempat wisata itu ditutup karena apa ya? Karena ketika kita sampai di sana, di loket tiketnya juga nggak ada yang jaga dan semua warung-warung tutup semua." Petugas itu terdiam. Salah satu temannya nampak berbisik dengan pelan, "Sepertinya mereka belum tahu. Lebih baik kita kasih tahu aja." Petugas yang mendengar hal itu langsung mengangguk pelan, dan tak lama dia pun kembali berkata pada kami berdua, "Jadi kak, belum lama ini ada kejadian 3 orang yang hilang di atas sana. Mereka adalah penjaga dari salah satu kafe yang ada di tempat itu, dan 2 orang lainnya adalah pengunjung yang sampai saat ini masih belum ditemukan. Mungkin kalian ketika parkir motor melihat 2 motor lain di sana. Itu adalah motor mereka yang sampai saat ini masih terparkir di dekat gerbang tiket." Perkataan dari penjaga itu membuat darahku mendadak dingin. Aku langsung menoleh ke arah Anggun, dan dia seperti melamun karena mengingat beberapa kejadian yang dialami di atas sana. Petugas itu kembali melanjutkan perkataannya, dan hal itu membuat kita semakin terdiam. "Dan karena kejadian itulah tempat ini tertutup untuk umum untuk sementara waktu. Karena ketiga orang yang menghilang itu sampai saat ini belum ditemukan. Beberapa kali kami coba menyusuri hutan, berteriak memanggil mereka berdua, bahkan kita berdoa di sepanjang hutan, tapi saat ini belum ditemukan." Wajahku mendadak membeku. Mungkin suara-suara dan teriakan yang aku dengar di sepanjang jalan itu adalah gambaran dari orang-orang yang mencari keberadaan mereka bertiga, dan hal itu membuatku semakin ketakutan. Mataku menatap kosong ke arah para petugas itu. Mereka nampak menunggu untuk membalas perkataannya, namun aku tak mampu menjawab apa-apa. Semua hal-hal aneh yang aku rasakan semenjak tadi sore kini seperti menemukan titik terang, dan hal itu membuatku tidak tenang ketika mengetahui kenyataannya. Sepertinya apa yang aku rasakan kini terasa juga oleh Anggun. Bahkan wajahnya tampak lebih pucat dariku. Dia seperti menyesal sudah mengajakku pergi ke tempat ini. Kedua matanya nampak terbelalak, tidak percaya atas ucapan dari petugas itu. Dan tak lama setelah itu tubuhnya mendadak lemas dan pingsan seketika. Tubuhnya tiba-tiba ambruk. Dia jatuh dari motor lalu tersungkur ke tanah. Hal itu tentu saja membuat semua petugas panik. Aku juga langsung turun dari motor dan berteriak-teriak memanggil namanya. "Gun, Anggun!" panggilku dengan nada yang panik. Aku langsung berlutut dengan cepat, lalu mengguncangnya lembut. Nafasnya masih ada, namun wajahnya benar-benar pucat dengan kulit yang mendadak menjadi dingin. Suasana mendadak senyap. Ketika melihat Anggun tak sadarkan diri di sana, hawa dingin langsung terasa, dan hal itu membuat petugas yang berada di sana langsung berteriak, "Bawa
kita bawa ke pos, katanya dengan nada panik. Para penjaga pos langsung berlari. Mereka membopong tubuh Anggun yang tak sadarkan diri ke pos jaga, sedangkan petugas yang lain langsung membawaku untuk masuk ke dalam pos dan memberikanku teh hangat agar sedikit tenang. Para petugas itu kembali bertanya tentang apa yang terjadi padaku. Mereka bertanya dengan tenang dan tidak memaksa, bahkan mereka berkata, apabila aku terlalu takut untuk bercerita, aku tidak perlu menceritakannya. Aku pun akhirnya bercerita tentang awal mula ke tempat ini, tentang pos penjaga di bawah yang kosong dengan portal terbuka, lalu tentang apa yang terjadi di atas sana. Mereka semua saling bertatapan. Mereka seperti yakin bahwa portal itu tertutup dan tidak ada satupun yang membuka portal tersebut. Semuanya nampak kebingungan dan tidak tahu apa yang terjadi denganku dan Anggun pada saat itu. Dan pada saat itu, seseorang dari mereka menyarankan padaku untuk menghubungi kedua orang tuaku dan menjemput di pos jaga ini. Aku kembali mengangguk dan meraih handphoneku, mulai mengabari kedua orang tuaku sambil menenangkan pikiran. Di saat itu pula, aku mengambil handphone Anggun dan menghubungi kedua orang tuanya. Dan ketika sedang menunggu kedua orang tua kami datang dan menjemput, seseorang penjaga yang berada di sana tiba-tiba saja berkata, sebenarnya selain kalian berdua, 3 hari yang lalu ada juga orang yang mengalami kejadian sama seperti kalian. Dan itu adalah alasan sebenarnya jalan ini ditutup dan tidak boleh lagi ada orang yang masuk. Aku langsung berdiri ke arahnya dan menatapnya dengan penuh tanya. Dia pergi ke atas sana, di mana di atas sana tidak ada satupun manusia, dan dia bertemu dengan ketiga orang yang menghilang. Bahkan ceritanya persis, sama persis dengan apa yang barusan kamu ceritakan. Tapi dia merasa ada kejanggalan, seperti ada sesuatu yang tidak wajar, sehingga dia pergi dari tempat itu dan memacu kendaraan di jalanan turunan yang curam ini. Akhirnya dia terjatuh dari turunan, sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Untung selamat, dan sejak saat itulah kami sepakat untuk menutup tempat ini sekaligus menutup jalan ke atas sana sebelum semuanya terungkap tentang hilangnya 3 orang tersebut. Suasana menjadi sunyi kembali. Saking sunyinya, aku bisa mendengar detak jam dinding di dalam pos tersebut. Aku hanya bisa menatap para petugas itu secara perlahan. Lalu tak lama aku bertanya kepada mereka, kalau memang portalnya ditutup pada waktu itu, kenapa aku sama Anggun bisa masuk ke dalam sana dan portalnya terbuka lebar? Bahkan aku tidak pernah melihat salah satu dari kalian berjaga di pos ini. Mereka semua hanya menggeleng. Selesai. Oh, luar biasa kisah dari Bang Sidik. Waduh, asli nih, keren nih. Saya suka nih kisah kayak gini nih. Jadi bener-bener horornya dapat banget. Walaupun ceritanya cuma 1 hari itu saja ya teman-teman ya, tapi dapat banget horornya tuh. Apalagi dia sempat minum lagi jus jambu tapi ada gigi taringnya. Wow, ada pecahan gigi taring. Jadi kalau kita minum jus jambu yang gak kesaring kan kayak apa, biji-bijinya sering ke bawah tuh kalau minum pakai sedotan. Nah, ternyata yang nyangkut di sedotan itu adalah salah satu gigi taring atau gigi susu anak kecil yang lepas. Serem banget ya. Dan efeknya nggak dikisain sih ya, maksudnya nggak diceritain di sini efek dari dia sudah minum itu gimana. Tapi yang jelas di atas bukit itu ada kafe yang memang ada tempat wisata ya teman-teman ya, di mana terjadi orang hilang. Ada 3 orang yang hilang dan masih belum bisa ditemukan sampai saat itu. Tapi ya memang keanehannya ketika dia masuk tuh bener-bener portal yang kebuka, nggak ada yang jaga, dan hingga menemui kejanggalan. Dan alhamdulillah apapun yang terjadi, Nia dan Anggun pun bisa selamat ya, turun dengan selamat. Tidak seperti yang sebelumnya sampai harus jatuh karena ngebut dari atas karena turunnya curam gitu ya teman-teman. Overall kisahnya keren banget. Terima kasih buat Bang Sidik atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan buat teman-teman semoga terhibur ya dengan kisah barusan. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-temannya yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman sekali lagi yang belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Extreme ini kami upload setiap malam teman-teman ya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya,
Buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisahnya, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilham mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.